Satgas Sawit 2025 khususnya PKH yang penertiban kawasan hutan ya. Sampai bulan Maret catatan saya ini telah berhasil diselamatkan 1.001.674 hektar. Lalu kalau diambil kalau dia punya 100 hektar misalnya ya, 20 hektar yang melewati batasan yang tidak sah, lalu itu saja yang diambil oleh negara, sisanya tidak. Oke, kan tidak mudah mengelola sawit. Apakah ada pikiran dari negara setelah diambil, dicatatkan, oke, panggil dia, kau ini baik, kembalikan ke dia, bayar pada negara sekian dan seterusnya. Karena sawit nggak bisa kita berulang berhenti dulu kau berbuah ya, ini lagi sengketa ini, nggak bisa. Sekarang yang terasa apa manfaatnya Satgas PKH, Pak Inca dari Sumut, kejaksaan itu bahwa teman-teman TNI Polri berkali-kali dipukul mundur karena diadu di masyarakat, di register 40. 18 tahun negara tidak bisa menguasai, putusan pengadilan sudah ada. Nah karena Satgas PKH inilah, saya minta bantuan Kabar Reskrim, minta bantuan Kasum, sehingga bisa kita kuasai luasnya 43.000. 47.000. Pak Febri, nah, apakah Pak Febri ini, izin sebentar, pimpinan 1 menit saja. Ya, hutan sudah kita selamatkan. Saya usul begini Pak Febri, kan sawit tadi sudah misalnya ditanami sawit, biarkan dia 1 musim, setelah itu dia wajib menanam kembali hutan yang dulu digundulinya itu. Jadi kalau negara lagi nanti yang nanam hutannya, habis uang negara. Jadi dia yang tadi mengambil tidak tanpa hak tadi, setelah sawitnya berakhir, dia diwajibkan untuk menanami pohon-pohon hutan yang dulu ditebangnya itu. Ketiga, kasus yang ketiga adalah ini yang juga Pak Febri sangat sibuk sekali dengan tim yang kita sebut Satgas Sawit 2025 khususnya PKH yang penertiban kawasan hutan ya. Sampai bulan Maret catatan saya ini telah berhasil diselamatkan 1.001.674 hektar, dan kita adalah ketua hariannya dengan Perpres 5/2005. Ini perintah Presiden Prabowo. Pertanyaan saya adalah, setelah ini selesai sampai kapan? Nah yang kedua, kalau sudah kita ambil ini, terus diapakan? Saya membayangkan begini Pak Febri, ini sama-sama kita dari Sumatera, ini tiap hari kita lihat sawit. Waktu kita sekolah sama ini Bang Nasir Jamil ya, waktu sekolah kita bahasa Indonesia kan jauh berjalan banyak dilihat. Kalau di kampung kami sejauh manapun kau berjalan sawit yang dilihat. Satu saja, dan inilah yang terjadi, dan itu juga terakhirnya menopang ekonomi kita. Lalu kalau diambil kalau dia punya 100 hektar misalnya ya, 20 hektar yang melewati batasan yang tidak sah, lalu itu saja yang diambil oleh negara, sisanya tidak. Oke, kan tidak mudah mengelola sawit. Apakah ada pikiran dari negara setelah diambil, dicatatkan, oke, panggil dia, kau ini baik, kembalikan ke dia, bayar pada negara sekian dan seterusnya. Karena sawit nggak bisa kita berulang berhenti dulu kau berbuah ya, ini lagi sengketa ini, nggak bisa. Sayang sekali, saya melihat di kampung saya itu Pak Febri, kalau ditinggal itu sawit, ya sudah, selain rusak karena memang alamiah, juga datang juga bajing loncat tetangga untuk ngambil itu dan seterusnya. Nah, saya mau katakan Satgas ini juga harus memastikan bahwa ini menjadi baik adanya untuk 2 kasus yang saya sampaikan terakhir, melengkapi kasus yang sudah disampaikan ini. Terakhir pimpinan, Pak Febri, saya juga dapat informasi memang fight back ke kita itu kan banyak ya, sehingga kita dilaporkan juga lah. Apakah benar Pak Jaksa Muda Bidang Pidana Khusus, Pak Febri, dan juga jaksa yang menangani perkara ini dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan karena dianggap kita yang merintangi penyidikan atau penuntutan ini karena salah atau diduga salah menggunakan pasal yang tadi dituduhkan, gratifikasi dan atau suap tadi. Nah kalau itu berarti kan jelas itu fight back-nya ya, serangan baliknya. Tapi juga harus dijawab ini kepada publik kalau sampai seperti itu poin-poinnya. Saya kira itu saja pimpinan yang ingin saya sampaikan, agar ke depan mungkin the next, kalau ini pun nggak bisa dijawab secara terbuka, kita jawab tertutup nanti waktu bersamaan dengan Jaksa Agung. Terima kasih pimpinan. Terakhir adalah Satgas PKH. Ini yang disampaikan kemarin bahwa telah mengembalikan ratusan triliun, ini termasuk aset juga sawit. 1 juta itu cukup besar nilainya.
Mungkin rekan-rekan bisa hitung yang tahu bisnis ini, 1 juta hektar dalam kondisi sehat, kemudian ada PKS-nya, ini cukup besar. Nilainya beberapa T. Mungkin perkiraan kita ratusan ada tuh ya, ratusan T. Nah ini yang target kedua ada 1 juta lagi, yang kita akan upayakan Pak Hinca, dan akan kita kejar terus. Sekarang yang terasa apa manfaatnya Satgas PKH, Pak Hinca dari Sumut, Kejaksaan itu bahwa teman-teman TNI Polri berkali-kali dipukul mundur karena diadu di masyarakat, diregister 40. 18 tahun negara tidak bisa menguasai itu. Putusan pengadilan sudah ada. Nah karena Satgas PKH inilah, saya minta bantuan Kabar Reskrim, minta bantuan Kasum, sehingga bisa kita kuasai luasnya 47.000. 18 tahun dari 2006. Negara tidak bisa menguasai. Tinggal bagaimana nanti Pak Hinca tanya siapa yang ngambil uangnya dari 2006 itu. Itu akan jadi PR kita kembali. Nah itu kira-kira menjadi kegunaan Satgas PKH. Dan ini juga dalam Satgas PKH, karena ini penertiban kawasan hutan tentunya bukan sawit saja. Ini aja kawasan tambang yang lebih besar, mungkin akan juga berlangsung ke sana untuk penertibannya. 1 juta yang kedua ini kita harapkan dalam waktu dekat. Jadi kalau kita lihat memang hutan ini salah satu konservasi yang akan kita masuk itu menyedihkan juga itu. Sekarang udah tinggal sedikit sekali karena semua udah jadi kebun sawit. Akan kita lakukan tuh di minggu depan di Riau. Pak Febri, nah, apakah Pak Febri ini, izin sebentar, pimpinan 1 menit saja. Baik, saya perpanjang dulu 5 menit. Ya. Kan target kita udah tercapai. Setengah menit aja Om Hinca. Ya, hutan sudah kita selamatkan. Saya usul begini Pak Febri, kan sawit tadi sudah misalnya ditanami sawit. Biarkan dia 1 musim, setelah itu dia wajib menanam kembali hutan yang dulu digundulinya itu. Jadi kalau negara lagi nanti yang nanam hutannya, habis uang negara. Jadi dia yang tadi mengambil tidak tanpa hak tadi, setelah sawitnya berakhir, dia diwajibkan untuk menanami pohon-pohon hutan yang dulu ditebangnya itu. Saran saya saja pimpinan, terima kasih. Harus dijawab Pak. Terima kasih, saya jawab tentang Satgas PKH. Ini pertanyaannya setelah dilakukan penguasaan kemana? Maka Kementerian BUMN telah membentuk yang secara sederhana saya menyebutnya tim komersialisasi, Pak. Di dalamnya lengkap. Nah inilah yang awal menjadi sementara dia masuk agar tidak ada gejolak, pengurangan karyawan ataupun pemutusan hubungan kontrak. Nah tim komersialisasi ini inilah yang mengolah nih Pak Hinca. Setelah itu ini mau diapakan? Nah ini kembali ke leading sektor Kementerian Kehutanan. Apakah dikembalikan jadi hutan? Apakah sawit diteruskan? Apakah pengelolaan sawit ini ditangani dengan Agrias dalam bentuk KSO? Nah ini ada di tim kedua di luar saya. Kita hanya menguasai kemudian menyerahkan ke tim komersialisasi yang kemudian nanti akan diteruskan manfaatnya oleh Kementerian Kehutanan sebagai leading sector. Pimpinan kami kembalikan. Cukup ya Bapak Ibu. Kesimpulan tayang. Saya membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 Selasa 20 Mei 2025. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus yang menarik perhatian publik dengan tetap memastikan penegakan hukum yang dilakukan mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Demikian Ibu Ketua. 2. Komisi 3 DPR RI mendukung Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus beserta jajaran untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penelusuran aset, meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana, dan pemulihan aset.
Setuju. Ini gawat nih Setuju? ya, kesimpulannya gawat ini karena ada beserta jajaran. Gawat. Baik Bapak Ibu sekalian, Pimpinan sebelum ditutup, tadi kan kita bersepakat akan ada rapat tertutup dengan Jaksa Agung dan Jampitsus. Apakah memungkinkan juga kita masukkan dalam kesimpulan kita ini untuk itu atau tidak? Oke, baik, makasih. Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada yang kita bicarakan lagi, maka rapat sore ini kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.